Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah dengan kebaikan dan ketaatan di jalannya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu di antara syariat yang Allah turunkan adalah syariat mengenai pembagian harta warisan, dan ini berat untuk menjalankannya kecuali mereka orang-orang yang hatinya Allah mudahkan dan Allah pilih. Kenapa? Karena warisan ini berkaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu menginginkan bahwa warisan dari orang tua itu dikuasai oleh 1-2 orang saja. Hawa nafsu menginginkan rumah yang hari ini ditempati yang itu merupakan warisan dari kakek ingin dimiliki selamanya, padahal padanya ada hak waris, ahli waris yang lainnya, yang kita tidak bisa menutup mata dan menutup diri bahwa sesungguhnya rumah yang ditempati itu adalah rumah bersama. Rumah yang saat ini didiami itu adalah bukan rumah sendiri tapi rumah yang lain, atau tanah yang saat ini sedang digarap itu ternyata adalah tanah warisan, sehingga pada ahli waris yang lain memiliki hak. Nah, sayangnya ketika membicarakan dan menyelesaikan mengenai masalah waris ini, beberapa keluarga, beberapa person kaum muslimin itu belum mengedukasi dirinya dengan pembahasan atau ilmu terkait dengan waris, sehingga yang terjadi adalah saling sikut, kemudian saling mendolimi, siapa cepat dia dapat. Itulah moto yang mereka gaungkan. Ayo kalau nggak cepat-cepat kita nanti dikuasai sama saudara yang sono. Apalagi jika orang tuanya pernah menikah 2 kali atau kakeknya pernah menikah 2 kali, dan di setiap masing-masing pernikahan itu memiliki anak dan keturunan. Nah, ini biasanya terjadi 2 blok anak-anak istri pertama, blok anak-anak istri kedua. Ya, entah itu karena pernikahan itu cerai, kemudian atau kalau tidak salah satunya meninggal, istri pertama meninggal kemudian menikah lagi, atau kemudian yang ketiga karena poligami atau ta'addud. Sehingga antar anak ini jika tidak diedukasi dan diberikan pemahaman dari sejak kecil, berpotensi terjadi keributan di masa yang akan datang. Dan parahnya orang tua sudah wafat lebih dahulu. Jadilah keluarga yang dulu mereka satu rumah dan satu atap. Mereka mungkin pernah satu kamar, mereka pernah mungkin main bareng, atau mereka pernah tumbuh bersama-sama di satu tempat dalam keadaan baik, masih putih-putih hatinya. Kemudian masih dalam keadaan saling sayang dan saling cinta karena masih kecil. Tapi ketika kemudian tumbuh dewasa, banyak input, banyak masukan-masukan dari beberapa tempat di mana mereka tumbuh atau lingkungan-lingkungan mereka. Ada yang tumbuh dalam lingkungan yang luar biasa, ketika berbicara mengenai harta itu nafsunya luar biasa. Ada yang tumbuh dalam lingkungan ya tempat kerja yang kurang kondusif, sehingga tempat kerja itu menghalalkan segala macam cara untuk meraup rupiah yang lebih banyak. Pada akhirnya ya berbagai macam latar belakang ini berkumpul dalam satu rumah, maka jadilah bom waktu itu ya mundur terus dalam hitungan hingga ketika sudah mencapai angka hitungan 0, dan saat itulah adalah saat pembagian warisan, maka kemudian terjadilah masalah dan pada akhirnya saling sikut dalam tanda kutip. Ya, mereka cepat-cepatan dan kemudian mereka saling menguasai dan saling menyandera kepentingan masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya hal ini tidak ingin kita alami, tidak ingin terjadi kita pada keluarga besar kita. Maka dibutuhkan ilmu, dibutuhkan edukasi. Saya ambil contoh jika yang meninggal itu adalah kakaknya.
ya kakak laki-lakinya, dan dia memiliki adik-adik. Kemudian yang meninggal ini tidak punya anak laki-laki, artinya 3 anak perempuan, 3 anaknya adalah perempuan semua. Maka sudah pasti harta ini akan berpindah. Harta ini akan melebar kepada saudara laki-lakinya. Lalu bagaimana ini solusinya? Kalau saudara laki-laki dan saudara perempuannya faham dan tahu mengenai waris, ya, maka dia akan baik-baik kemudian berbicara kepada kakak iparnya. Kalau dengan kasus yang saya sebut itu kan berarti istri mendapatkan 1/8, kemudian 3 anak perempuannya mendapatkan 2/3, nanti dibagi rata, sisanya ya diambil ashabah binafsi, diambil saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Kalau saja ada 1 atau 2 orang dari saudara laki-laki maupun saudara perempuannya almarhum yang ngototnya luar biasa jika berkaitan dengan harta, ini keluarga bisa hampir-hampir pecah, karena dia akan terus menuntut harta yang dimiliki oleh kakaknya yang saat itu menjadi rumah tinggal dan rekening dan mungkin tanah yang ditempati oleh kakak ipar dan keponakan-keponakannya. Memang dia memiliki hak, tapi ini kan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik begitu ya. Sehingga pada saat kakak iparnya ini kekurangan dalam hal ekonomi, itu bisa dibicarakan dengan cara bahwa mereka menjadi asobah binafsihi, saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Maka kakaknya akan mengatakan, "Dek, ya ini rumah memang rumah warisan dari kakakmu, dan pada rumah ini ada bagian kalian. Kalau rumah ini dijual kemudian dibagi, kami kesulitan tinggal di mana. Pada akhirnya kami harus kontrak dan ngekos, dan itu akan sangat memberatkan karena ini anak-anaknya 3 itu masih kecil-kecil, masih usia SD, ada yang paling terakhir TK. Bagaimana kalau solusinya begini? Hak kalian sebagai ahli waris akan kami berikan, tapi kami cicil pembayarannya. Kami cicil pembayarannya ya sampai terpenuhi dari hak kalian sebagai asobah binafsihi." Dengan waris, ya dia akan menjawab dengan jawaban yang bijak. "Enggak apa-apa kak, toh juga kami ini secara finansial sudah mampu. Atau kalaupun dia tidak mampu, enggak apa-apa, yang penting hak kami diberikan." Karena ini akan berpotensi jadi masalah. Yang satu ngotot pengen ngambil, yang satu mempertahankan, dan itu tidak sekali 2 kali jamaah kejadian. Ya, dan pihak-pihak yang tidak terkait semacam ipar-iparnya sebaiknya tidak ikut dalam rembukan dan sebaiknya tidak ikut dalam musyawarah tersebut. Karena semakin banyak kepala, semakin banyak orang yang berbicara, akan semakin rumit dan akan semakin ruwet urusan warisan ini. Karena masing-masing punya pendapat, masing-masing punya keinginan. Jadi hanya saudara kandung almarhum saja yang punya suara untuk speak up di dalam forum itu. Yang lain ya disuruh di luar, entah makan bakso atau makan mie ayam begitu ya, biar tidak ikut campur dalam ya rembukan ini. Karena masalah ini adalah masalah sensitif. Satu saja memicu, enggak bisa kayak begitu. Kita juga butuh. Ini deadlock, ini tidak akan keluar jalan keluarnya, tidak akan ada solusinya. Pada akhirnya ya silaturahmi yang sudah dibangun sekian puluh tahun kemudian ya menjadi terputus karena pembagian warisan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pihak-pihak terkait. Inilah yang perlu kita jaga agar juga tidak dari pihak saudara-saudari kandung kita itu ingin menguasai. Kok bagian saya cuma segini, yang meninggal kakak saya tahu persis kakak saya itu membangun bisnis ini seorang diri. Lah terus berapa? Ya harusnya kita dapatnya setengah, wong kita saudaranya. Tidak seperti itu jamaah. Bagian itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak bisa seenaknya mengambil semau kita. Tapi pembagian itu adalah pembagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kembali lagi pada edukasi. Dengan ilmu yang sampai kepada kita, maka ilmu ini akan menyebabkan hati kita lebih tenang, agar kita lebih bisa bersikap bijak, agar kita lebih bisa bersikap dengan adil. Karena ini terkait dengan keadilan. Lebih spesifiknya adalah keadilan dalam membagi harta warisan. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, yang berikutnya ya kita akan masuk pada contoh bagaimana menyelesaikan
masalah demi masalah yang ada pada pembagian waris. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang istri, ibu, ayah, dan 2 anak laki-laki. Untuk catatan, warisan ini tidak akan mungkin keluar dari rumah. Ya, karena ada 2 anak laki-laki, hanya menyisakan ibu dan ayah. Wajar kalau orang tua itu dapat, jamaah, karena orang tua inilah yang membesarkan fulan yang wafat ini, nyekolahin, didik, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Tapi qadarullah, mereka harus menyaksikan anaknya dikafani terlebih dahulu, karena urusan kematian itu memang tidak urut umur dan tidak urut kacang, tapi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, makanya ketika anaknya lebih dahulu berpulang, agama ini memberikan apresiasi kepada para orang tua. Jelas pahala mereka di sisi Allah sudah dipersiapkan, dari mulai tarbiyah pendidikan agama yang diajarkan kepada mereka sampai pada pendidikan-pendidikan yang paling dasar, yaitu baca Quran, Iqra. Mungkin bapaknya juga yang ngajak dulu sholat berjamaah, sampai nyekolahkan, sampai nguliahin ada les segala macam. Qadarullah anaknya dulu yang wafat. Maka istrinya, ibunya, ayah, dan 2 anak laki-lakinya tidak ada satupun dari ahli waris ini yang terhalang. Mereka semuanya dapat. Tinggal kita lihat berapa bagian masing-masing dari ahli waris. Istrinya mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena ada keturunan. Ibunya dapat berapa, Pak? 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada anak. Masya Allah, pinter-pinter nih jamaah hidayah nih. Bulan depan gantian jenengan yang di depan sini, saya yang duduk di belakang. Kemudian ayahnya dapat berapa? 1/6 atau sisa atau 1/3? Ya, ayahnya dapat 1/6 karena asobahnya diambil oleh 2 anak laki-laki. Sekarang saya rubah pertanyaannya. Ayah saya hapus, ayah saya tutup. Istrinya dapat berapa? Ini kita anggap ayahnya nggak ada. Istrinya dapat tetap 1/8, ibunya 1/6 karena ada keturunan. Kemudian asobahnya diambil anak laki-laki. Sekarang yang saya tutup anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya tidak ada. Jadi yang meninggal ini belum punya keturunan. Istrinya dapat berapa? Dapat 1/4. Masya Allah. Ibunya dapat 1/3. Kemudian ayahnya dapat asobah binafsihi. Ayahnya mengambil sisa karena tidak ada anak laki-laki, begitu. Baik ayah maupun anak laki-laki, keduanya akan menghalangi saudara kandung. Jadi kalau di sini ada saudara, saudari kandung, saudara atau saudari seayah, saudara atau saudari seibu, semuanya terhalang dengan adanya anak laki-laki, dan mereka akan terhalang dengan ayah. Semua saudara kandung itu terhalang dengan 2 orang ini. Artinya kalau 2 orang ini tidak ada, ya sudah pasti warisan itu akan melebar kepada ahli waris yang lainnya. Baik, contoh yang berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang istri, 2 anak perempuan, dan ayah. Ini pasti melebar. Tapi karena ada ayah, ya, karena ada ayah, maka saudara itu semuanya terhalang. Jadi yang menghalangi warisan itu keluar dari rumah selain anak laki-laki itu adalah ayah. Ini rumus, Pak. Jadi kalau ini memang sengaja nggak saya tulis ahli waris dari saudara kandungnya, tapi nanti akan kita coba masukkan ya biar kita tahu skemanya. Istrinya dapat berapa? Berapa Pak Muhri? Istrinya 1/4, dan ini salah. Yang betul 1/8, bukan 1/4 Pak, 1/8 karena punya anak keturunan farok waris yaitu anak perempuan. 2 anak perempuannya dapat berapa Pak? 1/3, dan ini salah 2/3. Ya, yang betul 2/3. Kemudian ayahnya dapat berapa? Asobah binafsihi. Baik, kita masukkan. Almarhum memiliki 3 saudara laki-laki sekandung. Berapa bagian mereka? Yang meninggal punya 3 saudara laki-laki sekandung. Berapa bagian mereka? Mereka tidak dapat karena ayahnya masih
hidup, masih ada, seperti itu. Jadi semua saudara sekandung, seayah, seibu, kalau ayah masih ada, yang ada hubungan darahnya Pak ya, berarti saudara seayah. Kalau saudara seibu kan beda ayah kan begitu. Saudara seayah itu semuanya terhalang dengan adanya ayah. Saudara seibu pun kalau ayahnya masih hidup, ya ayahnya juga menghalangi. Yang dia halangi adalah yang ada hubungan nasab dengan dia. Misal ada seorang ibu pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertama suaminya meninggal, pernikahan kedua ya suaminya ada, masing-masing punya keturunan. Kemudian anaknya hidup, masih hidup. Maka ayah ini almarhum ya menghalangi saudara sekandungnya maupun saudara seibunya maupun saudara seayahnya. Jadi yang pernah menikah lebih dari 1 kali ya tugas beratnya adalah mengedukasi anak dan istrinya berkaitan dengan waris agar nanti mereka tidak bersengketa di kemudian hari. Ya, istrinya mendapatkan 1/8, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 dan ayahnya mendapatkan asobah binafsihi. Contoh yang ketiga, seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, 3 anak perempuan dan 2 saudari perempuan. Sekandung ini pasti, karena kalau seayah pasti saya berikan catatan. Jadi yang meninggal ini punya 2 adik perempuan sekandung. Maka istrinya dapat berapa Pak? Loh kok 1/8 Pak? Kan ada saudari sekandung. Oh karena anak. Baik, 3 anak perempuannya dapat berapa? 2/3 dibagi 3. Masya Allah, pinter-pinter ini jamaahnya ya. Luar biasa. Kemudian 2 saudari perempuannya dapat berapa? Asobah apa ini? Kok semuanya asobah ini? Bil khair. Bukan, ini namanya asobah ma'al ghair. Ya, ketika anak perempuan bersamaan mewarisi dengan saudari perempuan. Asobah ma'al ghair ini pada waktunya dalam kondisi tertentu bisa menghajab atau bisa menghalangi ahli waris lain yang lebih jauh. Contoh, ini kan ahli warisnya istri, 3 anak perempuan dan 2 saudari perempuan Pak. Saya masukkan paman di sini plus 1 orang paman dari ayahnya, jadi adik daripada ayahnya. Maka paman itu terhalang dengan asobah ma'al ghair, 2 saudari perempuan. Saya masukkan lagi yang lain selain paman, keponakan misalkan. Maka keponakan itu terhalang dengan 2 saudari perempuan. Ini kasus tapi 2 saudari perempuan yang mendapatkan asobah ma'al ghair Pak ya. Kalau mereka berdiri sendiri, mereka nggak bisa menghalangi siapapun. Tapi kalau mereka bersama-sama dengan anak perempuan, mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan, maka 2 saudari perempuan yang dia kedudukannya sebagai asobah ma'al ghair itu bisa menghalangi ahli waris lain yang lebih dekat. Saya masukkan 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. 2 saudari perempuan dapat berapa? Tidak dapat. Kenapa? Nah, terhalang anak laki-laki. Jadi sudah paham Pak ya, yang ada anak laki-laki di rumah atau ayahnya masih hidup, insya Allah warisan itu tidak kemana-mana. Karena biasanya memang ya, tapi dalam beberapa kesempatan juga ini mohon maaf yang jadi bapak-bapak, dalam beberapa kesempatan juga kadang Masya Allah mertuanya itu jauh lebih garang begitu ya, karena merasa itu punya anaknya kemudian mau diambil semua. Padahal sebelum warisan itu dibagi, kalau dia punya properti rumah atau punya mobil, kita lihat dulu mobil dan rumah ini dibeli pure dengan harta anaknya atau ini joint income dari istrinya juga. Kalau ternyata harga mobil misalkan ngambil mobil Avanza, harganya sekitar 160 juta misalkan, second tapi masih muda umurnya 3 tahun mungkin. Kemudian anaknya meninggal, ya anak kandungnya meninggal yang merupakan seorang suami dari istri. Maka Avanza ini sebelum dibagikan dipotong dulu jadi 2. Bukan kita datang ke tempat mesin dipotong jadi 2, enggak. Harganya dipotong dulu, ya kan? Dari 160 juta itu karena setengahnya 80 jutanya itu adalah gajinya istrinya, maka yang dibagi adalah 80 juta. Jadi tidak mutlak Avanza ini dimiliki oleh
suaminya, karena ini ada joint income, terutama yang istrinya bekerja atau berpenghasilan begitu. Karena harta suami, harta istri, harta suami bisa sebagiannya itu milik istrinya karena dia harus menafkahi setiap bulannya. Makanya seorang wanita yang bekerja Pak ya, atau berpenghasilan ya, maka penghasilan dia dan gaji dia itu adalah punya dia. Dia tidak berkewajiban. Mohon diperhatikan kalimat saya, tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk suami dan anaknya, karena an-nafaqah fi yadiz zauj. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Nah, yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Allah berikan kaum laki itu banyak sekali keistimewaan, hak memberikan anak, hak talak, hak mengikat pernikahan. Binnya juga dibinkan kepada mereka yang mengambil keputusan di rumah ketika ada perbedaan pendapat mau ngambil rumah A atau B, ya, bingung nggak ketemu-temu, ya keputusannya terserah suaminya nanti yang mengambil, tapi tentunya dimusyawarahkan dengan istrinya. Nah, karena kelebihan yang Allah berikan inilah kepada para suami itu dari mana? Bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang mereka berikan. Jadi nafkah itu adalah kewajiban mutlak seorang suami walaupun istrinya berpenghasilan. Tapi ketika istri ini mengeluarkan untuk misalkan beli listrik, untuk belanja dan yang lainnya, itu dihitung sebagai sedekah, sebagai pahala sedekah. Nah, sehingga jamaah tujuannya adalah agar nantinya kalau istri ini wafat lebih dulu dan kemudian beliau masih punya orang tua, bapak dan ibu, maka orang tuanya itu mendapatkan warisan dari beliau. Begitu. Tapi kalau semuanya dicampur, mohon maaf, ada satu kejadian yang memang kejadian nyata. Ini semoga tidak terjadi begitu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari, ini suami istri dua-duanya bekerja. Untuk kebutuhan sehari-hari, sekolah, makan, pokoknya kebutuhan konsumtif itu menggunakan gaji istrinya. Sedangkan untuk beli rumah, properti, kemudian mobil, kemudian tanah dengan menggunakan gaji suaminya. Nah, ternyata setelah lebih dari 10 tahun pernikahan, dua sejoli ini pisah, Pak, cerai. Terus kepemilikan properti rumah dan mobil itu bagaimana? Istrinya kan gajinya habis setiap bulan untuk biayai kebutuhan konsumtif. Ini jadi masalah. Akhirnya ketika mereka pisah, istrinya minta hak dari rumahnya, kemudian mobilnya. Kata suaminya, ini kan saya beli dari gaji saya. Mohon maaf, ini jangan ditiru, Pak ya. Ini kasihan sekali ya, mereka itu luar biasa, istri-istri kita itu mendampingi kita dalam keadaan apapun. Karena nanti kalau kita sudah sepuh, umur sudah 70, 60, ketika anak-anak sudah mapan semuanya, ya yang nemenin siapa? Beliau. Masuk rumah sakit di Cipto, yang nungguin istri, yang daftarin istri, bolak-balik sana, minta rujukan dari puskesmas, minta rujukan dari sini, minta rujukan dari sana. Kalau mau kontrol itu ya dari mulai sebelum subuh sudah berangkat di rumah buat ngantri. Nah, kitanya masih di rumah. Nanti kalau sudah mau dipanggil baru anterin nih, Pak, naik Grab ke. Tapi yang standby di rumah sakit lebih dulu ya istri kita. Karena saya banyak dengar cerita dari jamaah yang sudah sepuh-sepuh, ya istrinya yang bergerak ketika anak-anaknya sudah jauh, sudah ada yang di luar kota, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah. Siapa yang mendampingi istri begitu ya? Istri ini luar biasa sekali. Ya, perannya itu masya Allah. Kalau boleh kita kasih hibah sebanyak-banyaknya, karena bagian mereka itu yang paling sedikit 1/8. Bagian ahli waris yang paling sedikit itu adalah istri. Mereka hanya mendapatkan 1/8. Padahal ya mereka adalah para istri kita itu yang terdepan. Saya dulu pernah waktu nemenin bapak masuk rumah sakit di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Bapak saya dulu kena serangan jantung. Ya, bolak-balik yang ngurus kami karena ibu standby terus. Itu satu ruangan sampai 6 sampai 7 orang. Itu semuanya ibu-ibu semua, Pak, yang nungguin, Pak. Saya ngobrol sama satu-satu, ya Allah. Anaknya mana, Bu? Anak saya di Bandung. Anaknya di mana? Di Jawa Timur. Lah terus Bapak, ya gini, berdua aja kita udah.
Pagi siang malam loh Pak, nggak ada yang oplosan loh Pak, nggak ada yang gantiin loh Pak. Masih mending ibu saya gantian sama saya. Jadi kalau malam ibu pulang gitu ya, karena saya pulang ngajar langsung ke rumah sakit begitu. Terus pagi ibu gantian. Yang lain itu standby sampai ada yang 2 minggu nggak pulang, nungguin suaminya, luar biasa. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi begitu, karena kita dikhawatirkan nanti dolim dengan istri kita. Pinter banget sudah dikrit dari awal semua yang terkait dengan kebutuhan konsumtif listrik, SPP, makan dan sebagainya dari gajimu ya mah ya. Nanti kalau beli ini properti, beli mobil, beli tanah, nanti dari gajinya ayah. Ternyata di kemudian hari kemudian mereka pisah dan istrinya sudah nggak bisa ya nuntut apapun karena memang itu diberi dari harta mereka. Bagaimana dengan gonogini Ustaz? Itu kajian panjang, tapi Islam itu memisahkan Pak, membedakan antara harta suami dan juga harta istri. Ya tujuannya seperti ini, ketika nanti salah satunya wafat meninggal dunia, orang tuanya yang masih hidup itu bisa merasakan dari keringat anaknya sehingga mereka mendapatkan sebagian dari warisan anaknya untuk melanjutkan hidup, karena bisa jadi anaknya menjadi tulang punggung keluarga seperti itu. Ya, maka istrinya mendapatkan 1/8, kemudian 3 anak perempuannya mendapatkan 2/3 dan 2 saudari perempuan mendapatkan asobah ma'al ghair. Kemudian yang berikutnya seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki dan 3 saudari perempuan seayah. Harus diberikan catatan 3 cucu perempuan dari anak laki-laki. Kenapa? Karena cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan itu terputus jalur warisnya. Mereka bukan ahli waris prioritas, tapi mereka ahli waris dzawil arham. Begitu. Nanti kalau sudah, jadi Ustadz kalau ahli warisnya cuma cucu perempuan, cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan, yang lain sudah nggak ada semua. Yang dapat siapa? Yang dapat dari anak laki-laki. Wah, kalau kayak gitu bukannya nanti jadi masalah Ustadz, perang, karena mereka merasa cucu semua. Solusinya adalah kalau mereka sudah ngaji, mereka pasti punya solusi. Bagaimana? Dirembuk, kasih hibah. Jadi yang cucu dari anak laki-laki dikumpulkan ada 4, yang cucu dari anak perempuan dikumpulkan ada 2. Yang 4 ini diajak ngomong, ki mbahmu ya itu punya tanah seabrek-abrek ya, bapak-bapaknya sudah meninggal semua, tapi yang dari cucu saudari perempuan bapakmu itu ndak dapat, mau ndak kamu kasih hibah buat mereka? Berapa? Terserah, silahkan dirembuk. Akhirnya mereka rembukan, kemudian mereka sepakat 30%-nya dipotong untuk hibah buat mereka. Selesai Pak masalah. Bikin surat, ya kemudian surat tanah dijual, misalkan punya tanah gede, luas begitu ya, tempatnya juga strategis, nanti kemudian mereka diberikan bagian 30%-nya berupa hibah, bukan waris, karena mereka bukan ahli waris prioritas begitu. Jadi kalau sudah sampai materi ini kemudian mereka menginginkan keutuhan keluarga ini, maka insya Allah yang seperti ini bisa dibicarakan, bisa dirembuk bersama. Maka suami mendapatkan 1/4 karena yang meninggal tidak punya keturunan. Kemudian 3 cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 2/3 karena bagian mereka mirip dengan bagian anak perempuan. Kemudian 3 saudari perempuan seayah, dia 2. Mohon maaf, ini 2 tertulisnya, tapi di sana 3, salah ketik saya. 3 saudari perempuan seayah mendapatkan asobah binafsi, asobah bil ghair, asobah binafsihi. Nanti mereka dibagi sama rata karena semuanya perempuan semua. Nah, kalau ada laki-lakinya baru berlaku lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yang laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari yang perempuan. Karena berhubung perempuan semua, maka dibagi sama rata. Demikian. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang kelima, seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, 2 anak perempuan, 2 saudari perempuan, dan saudara laki-laki seayah. Bagaimana ini? Seorang suaminya mendapatkan berapa? Seorang suaminya mendapatkan 1/4 karena dia tidak punya keturunan. Kemudian 2 anak perempuan mendapatkan berapa? 2/3
3. 2 saudari perempuan, saudari kandung ini mendapatkan berapa? Asobah ma'al 2 saudari perempuan dan 2 saudari laki-laki mendapatkan asobah bil goir. Oh, ini seayah semua ya, mohon maaf. 2 saudari perempuan seayah dan seorang saudara laki-laki seayah. Lah baru di sini Pak, lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian. Sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ulang lagi tidak mengapa. Seperempat itu kan sama dengan 25%, betul? 2/3 itu sama dengan 66,6%. Kita tambahkan 25 tambah 66 berapa? Hah? 91. Sisa 9%. Baik. Sisa 9% inilah yang akan dibagi untuk 3 orang ini, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Sahamnya berapa? Dibagi berapa? 4. Kenapa? Dari mana angka 4? 2 saudari perempuan dikalikan 1 karena bagiannya cuma 1. Kemudian 1 saudara laki-laki bagiannya 2. Ya, 2 saudari perempuan dan 1 laki-laki digabungkan 4. 9 tadi sisanya kita bagi 4. 2, sekian. Itulah bagian untuk saudari perempuan. 4, sekian itulah bagian dari saudara laki-laki seayahnya. Jadi membagi lidzakari mislu hadil unsayain demikian. Setelah ashabul furud mengambil bagiannya masing-masing begitu. Kemudian berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, 4 saudara laki-laki seibu, dan seorang anak perempuan dan ayah. Saudara laki-laki seibu, berarti ibunya pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertama dengan suami pertama punya anak sekian, pernikahan kedua punya anak sekian. Suami yang pertama wafat atau cerai. Kalau poligami kan nggak mungkin Pak, perempuan tidak mungkin poligami begitu, poliandri. Ya, jadi demikian. Maka suaminya dapat berapa? Ini berarti yang meninggal laki-laki atau perempuan? Perempuan. Suaminya dapat 1/4 karena mereka belum punya keturunan. Seorang anak perempuan. Jadi dapat 1/4 karena yang meninggal punya anak perempuan. Kemudian 4 saudara laki-laki seibu oleh ayah. Dan ayahnya mengambil bagian berapa? Asobah bi nafsihi. Suaminya mendapatkan 1/4. Saudara laki-laki seibu tidak mendapat, bukan 1 ini, 4. Anak perempuan mendapatkan setengah karena cuma seorang diri. Sisanya kemudian diambil oleh ayah. Jadi semua saudara laki-laki seayah seibu sekandung dengan keberadaan ayah mereka terhalang. Seperti itu. Berarti kan yang meninggal dulu ini anaknya ya. Biasanya laki-laki, anak laki-laki. Kalau kita nggak ada anak laki-laki, kalau ayahnya masih hidup, semua saudara bisa terhalang oleh ayah. Kemudian yang berikutnya, contoh yang ke-7, seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, 3 saudara perempuan seibu, ada ibunya, ada seorang anak laki-laki dan paman. Jelas Pak ya? Ya, dari sini yang terhalang siapa? Paman terhalang. Terus 3 saudara perempuan bukan seibu oleh anak laki-laki. Ibu nggak bisa menghalangi. Ya, anak laki-laki lah yang menghalangi saudara perempuan. Istrinya dapat berapa? Istrinya almarhum dapat 1/8. Kemudian ibunya dapat 1/6. Kemudian paman terhalang, saudara perempuan terhalang, sisanya diambil oleh anak laki-laki. Iya, istrinya belum masuk ini. Saya belum memasukkan istrinya. Istrinya mendapatkan 1/8. Jadi di sini karena tidak tertera, bukannya tidak dapat, istri itu dapat dan bagian mereka adalah 1/8. Masya Allah, pintar-pintar ini jamaah kita ini. Nah, inilah contoh berikutnya. Ini lumayan rumit. Seorang meninggal dunia di tahun 1998
dengan ahli waris ibu, istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang kedua, warisan pun belum dibagi sampai tahun 2008, berarti 10 tahun berikutnya salah satu dari mereka yaitu ahli waris yang kami sebutkan di yang pertama nomor 1 meninggal. Pada saat beliau meninggal, ahli warisnya adalah 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki pasti, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, yang seperti ini sering terjadi. Ini namanya munasakhot, Pak. Bab munasakhot. Nanti kita akan sering bertemu dengan bab munasakhot ini, karena justru bab munasakhot inilah yang banyak terjadi di masyarakat. Sudah ada 5 orang yang meninggal di keluarganya. Saya pernah menyelesaikan, sudah ada 10 orang yang meninggal. Mumet saya, karena saya harus tahu dulu siapa yang lebih dulu wafat, diurutkan tahun wafatnya, karena yang wafat kemudian masih hidup itu mendapatkan warisan dari yang wafat. Jadi bukan dihitung yang paling akhir, yang 2023 Ustadz, yang masih tersisa ya 2 adik perempuannya kemudian keponakannya, enggak langsung dibagi untuk mereka, diurutkan dulu dari yang pertama kali meninggal. Jadi di 2008 ini tidak langsung kita bagi ke 2 cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan dari anak laki-lakinya, diurutkan dulu yang pertama. Baik, untuk yang 1998 ada ahli waris istri, ada ahli waris ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Istrinya dapat berapa? 1/8. Ibunya dapat berapa? 1/6. 2 anak laki-laki dan perempuan dapat berapa? Lidzakari mislu haddil unsayain. Ibunya 1/8 itu sama dengan 12,5%. Ibunya, istrinya mohon maaf, 1/8 itu 12,5%. Ibunya 1/6 sama dengan 16,6%. 1/6 itu kan 16,6. Di total berapa itu Pak? 12,5 sama 16. Berarti 28, 29,1. Baik, 29,1 berarti sisanya sekitar 70,9. 70,9 dibagi 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berarti sahamnya berapa ini? 5. Ya, 70,1 dibagi 5. Ketemu angka berapa? 14. 14 ini bagian untuk anak perempuan. Anak laki-lakinya adalah 28%. Kalau warisan itu berupa uang 100 miliar, maka bagian anak laki-lakinya adalah 28 M. Bagian anak perempuannya adalah 14 M. Sudah ketahuan bagian masing-masing, baru kita masuk ke yang 2008. Warisan pun belum dibagi hingga tahun 2008. Kemudian salah satu dari mereka meninggal dunia dengan ahli waris 2 cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti yang meninggal siapa? Baik, 1 di antara 2 anak laki-laki itu. Ya, yang meninggal siapa ini? Suami dari istri. Ya, suami. Enggak dong, Pak. Kakek lagi juga. Nyebutnya cucu, bukan ibu. Nenek. Oh, berarti kakeknya. Kakek dari cucu laki-laki, Pak. Kakeknya yang meninggal. Gimana? 2 cucu laki-laki. Ahli warisnya cucu, berarti Anak laki-lakinya meninggal. Yang meninggal laki-laki. Satu dari sebentar, istri yang nomor 1 itu kalau anak laki-laki nyebutnya apa? Istri almarhum. Anak laki-lakinya nyebutnya apa? Ibu. Kakeknya kan sudah meninggal, Pak. Yang nomor 1 ini kan kakeknya dari cucu ini. Masa disebut lagi berarti dia hidup lagi? Enggak dong. Jadi yang meninggal di sini adalah Anak laki-laki. yang istri. Ini ada seorang laki-laki punya suami,
punya 2 anak laki-laki, punya 2 anak perempuan. Suaminya meninggal, maka nyebutnya anak laki-laki, kan begitu. Yang meninggal kan bapaknya. Ya, kemudian ya 2 anak laki-laki ini dan 1 anak perempuan ini mungkin punya cucu, punya anak. Mereka nyebutnya kembahnya yang sudah meninggal itu kakek, ke yang di sini penyebutannya istri itu adalah nenek. Jadi yang meninggal istri atau neneknya. Ibunya kemana? Bisa jadi sudah lebih dulu wafat. Ibu di sini berarti buyut, mbahyutnya. Nah, pertanyaan saya, di mana satu lagi anak laki-lakinya? Kan tadi kan katanya cucu ini dari salah satu dari anak laki-laki. Mereka bisa jadi lebih duluan wafat. Tapi nggak disebut karena orang yang nanya ini ya nanyanya hanya salah satu di antara anak laki-laki saja. Begitu. Nah, jadi pertanyaan saya, warisan yang dibagi dalam bentuk apa? Bisa hartanya, bisa uangnya, bisa tanah, bisa properti dan lain-lain. Ya, maka cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan ini bagaimana membaginya? Berlaku lidzakari mislu haddil unsayain. Mereka semuanya menjadi ashabah bil ghair. Mereka semuanya menjadi ahli waris ashabah bil ghair. Berarti sahamnya berapa? Sahamnya berapa? 5. Sahamnya 5. Bisa jadi cucu ini semuanya dari 2 anak laki-laki, bisa jadi cucu ini dari 1 anak laki-laki saja. Pokoknya judulnya keturunan anak laki-laki itu mereka yang bisa langsung mendapatkan warisan dari mbahnya. Karena ini kebetulan yang induknya sudah nggak ada semua. Orang tuanya dari cucu ini bapaknya sudah wafat. Kemudian sebelum ibunya berarti sebelum istri di sini, ya kan? Kemudian anak perempuannya, buleknya mungkin sudah lebih dulu wafat. Jadi tinggal mereka generasi cucu. Karena mbahnya ini yang istri, berarti istri itu kan ke cucu ini berarti mbah. Itu sama Allah dikasih umur yang panjang. Dan selama sepuh itu ya memang tanah beliau seabrek-abrek banyak. Maka yang menjadi ahli waris adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ustaz, bagaimana dengan keturunan dari anak perempuan? Ini nanti bisa dimusyawarahkan. Ya, nggak mungkin juga kemudian diambil semua, kan kemaruk nanti jadinya. Jadi nafsu banget begitu. Tetap mereka diperhatikan, tapi mereka bukan ahli waris prioritas. Mereka nanti dapat dari jalur hibah. Jadi terserah mereka. Kalau ternyata kesepakatan dari ahli waris ini, ya sudah kita bagi saja ya 20% masing-masing untuk cucu dari anak perempuan, monggo silahkan. Yang penting itu sesuai dengan kesepakatan dari ahli waris. Jadi yang pegang kendali itu adalah ahli waris. Kemudian jamaah, kita lanjutkan. Contoh penerapannya adalah yang pertama, seorang meninggal dunia dengan harta 24. Jadi kita sudah memasukkan angka di sini. Angka berupa harta. Ahli warisnya adalah istri, ibu dan seorang anak perempuan. Istrinya berapa, Pak? Istrinya dapat 1/8. Ibunya dapat berapa? Ibunya dapat 1/6. Kemudian anak perempuannya dapat berapa? Anak perempuannya mendapatkan setengah, betul, 12 M. Maka istrinya mendapatkan 1/8 sama dengan 3 M. Karena 1/8 dari 24 itu adalah 3 miliar gitu. Kemudian ibunya 1/6. 1/6 itu sama dengan 4 M. Kemudian anak perempuannya mendapatkan setengah, 12 M. Ini masih ada sisa. Ya, ini namanya mas'alatul rad. Kalau ada sisa nanti dibagi lagi kepada pembagi dari ahli waris yang ada. Karena di sini tidak ada ahli waris asobah. Kan kadang seperti ini terjadi, Pak. Cara baginya diurutkan lagi seperti ini atau penyebutnya disamakan nanti. Ya, pokoknya sampai habis.
sampai habis. Karena kejadian seperti ini terkadang terjadi. Kan nggak mesti ahli waris itu ada yang asoba, ada yang laki-laki. Kalau ada paman selesai. Tapi kan ini permasalahannya nggak ada ahli waris laki-laki, anak laki-laki juga nggak ada, paman juga nggak ada, keponakan juga nggak ada, ayah juga tidak ada. Sangat mungkin sekali kasus-kasus seperti ini terjadi. Makanya sudah disiapkan oleh para ulama. Ini namanya masalah turat. Kemudian contoh berikutnya, seorang meninggal dunia meninggalkan harta masih 24 M. Ini luar biasa banget. Duitnya sampai 24 M. Pengusaha laundry. Cabangnya ada 100 cabang di Jabodetabek. Masya Allah, omsetnya juga cukup besar. Maka ahli warisnya istri, ibu, dan 2 anak perempuan. Kalau tadi 1 anak perempuan, sekarang 2 anak perempuan. Istrinya mendapatkan berapa M? 1/8 sama dengan 3 M. Ibunya 1/6 sama dengan 4 M. Kemudian 2 anak perempuannya 2/3, 16 M. Ya, kurang atau lebih? Masing-masing 8. Ini kurang atau sisa 1 M. Ini juga masalah turut, nanti kemudian dibagi kembali kepada ahli waris. Atau kalau mereka misalkan sepakat 1 M ini kita wakafkan untuk masjid, untuk pembangunan atau untuk renovasi atau untuk hal-hal yang lain. Karena ini kan warisan dari orang tuanya, diniatkan untuk sedekah jariyah dari orang tua 2 anak perempuan ini juga boleh. Masing-masing udah dapat gede-gede Pak, 3 M, 4 M, 16. Itu kan angka yang tidak sedikit, kemudian dihibahkan ya, atau diwakafkan begitu. Baik, yang berikutnya ini yang terakhir sebelum nanti kita buka pertanyaan tanya jawab. Seorang meninggal dunia dengan harta 24 M. Ahli warisnya adalah ibu, anak, dan 3 anak perempuan. Ini mirip dengan yang tadi. Ibunya dapat 3 M, kemudian ibunya dapat 4 M, istrinya dapat 3 M, anak perempuannya mendapatkan 2/3 dan masih ada 1 M untuk sisakan ya, sekitar masing-masing 5,3. Jadi makin banyak anak perempuannya tentunya bagiannya makin sedikit. Kalau 1 anak perempuan setengah, kalau 2/3, kalau 3 2/3, 4 2/3. Anaknya misalkan 8 perempuan semua, ya nanti bagiannya makin sedikit. Kemudian bagian ibu lebih banyak dari istri, ya mohon istri tidak iri dengan pembagian ini, karena ini pembagian yang sudah paling adil. Ya, anak itu kan yang mendidik ibu. Ibu mendidik betul-betul ya, pahit getirnya, maka wajar kalau mereka mendapatkan, para ibu ini mendapatkan bagian yang lebih banyak dari para istri. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Mukhri. Makasih Ustaz. Saya menanyakan tentang sisa juga yang dibagi Pak Masaul Pak Masaul Rod. Itu kalau yang ini kan ketentuan dari ada nisa sekolah Masaul itu dari mana? Gimana? Itu para ulama Pak. Iya. Ya ijtihad. Kan pasti kan ada hal-hal seperti ini kan pasti terjadi. Semua pembahasan fikih ada namanya mas'alatul rad, ada namanya mas'alatul aul. Kalau kurang bagaimana? Duitnya 24 M, tapi ahli warisnya setelah ditotal persentasenya kok totalnya 26. 2 M-nya yang nombokin siapa? Kan gak mungkin Pak. Siapa yang mau nombokin? Maka dibuatlah rumus. Ada aul, ada rad, begitu. Nah ini nanti disamakan pembaginya. Ini 1/8, ini 1/6, kemudian 2/3, ini 2/4. Ya berarti 23. Nanti diturunkan atau disamakan atau kemudian dibagi lagi dari sisa yang masih ada. Ketentuannya masih sama, 1/8, 1/6 dan 2/3 sampai betul-betul habis. Tinggal nanti kesepakatannya kalau sisa sekian juta seperti apa, apakah mau dibagi lagi atau mau dihibahkan. Ini juga 1 M juga tergantung kesepakatan mereka. Kalau mau dibagi lagi sampai betul-betul titik darah terakhir, sampai sak tetes-tetesnya misalkan, ya monggo, itu haknya mereka ahli waris, begitu. Gitu Pak. Yang lain, ada yang lain? Silakan Pak. Bagaimana untuk
yang sebagian tidak ngaji. Yang tidak ngaji itu maunya sama, terus yang ngaji nggak mau, terus bagaimana solusinya? Maka yang pernah ngaji itu menerima warisan dengan sama itu boleh nggak? Baik, bagus pertanyaannya. Di keluarga itu kan ada yang sudah ngaji, ada yang belum ngaji. Yang sudah ngaji dia pasti akan pasrah dengan ketetapan Allah. Yang belum ngaji pengennya dibagi sama rata, perempuan laki-laki ya sama bagiannya. Apakah kalau akhirnya diputuskan dibagi rata, yang ngaji ini bagaimana? Yang pertama, yang sudah ngaji berkewajiban untuk menyampaikan di forum. Nuwun sewu, mohon maaf Mbak Yu, adik-adikku, ini kita 10 bersaudara, 4-nya laki-laki, 6-nya perempuan. Ya, yang pihak perempuan ya maunya dibagi semua sama rata. Yang laki-laki cuman saya seorang diri yang sudah ngaji, Mbak Yu, saya berpendapat pembagian seperti ini tidak sesuai dengan yang Allah mau, nanti Allah marah. Hati-hati, ini bukan soal duit tapi soal keberkahan. Ini juga soal perintah Allah. Kalau tetap memaksakan diri, saya berlepas diri. Saya hanya bisa mengingatkan saja. Nanti masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Yo wes, nek kowe ra gelem, misalkan begitu. Nah, kemudian dibagilah sama rata. Misalkan warisannya adalah 10 M, dibagi 1 semuanya. Nah, baik, maka yang sudah ngaji dan faham, kalau beliau mengambil kelebihan dari warisan itu, tapi kalau dibagi rata itu pasti kurang ya, harusnya bagian dia. Kalau seandainya kemudian dibagi rata hasilnya kelebihan, maka dia kembalikan hasil kelebihan. Karena kadang yang ngaji itu bukan cuma laki-lakinya tapi anak perempuannya juga sudah ada yang ngaji dan faham. Kembalikan, ambillah hanya sesuai bagiannya. Yang kedua, kalau kemudian yang laki-laki kurang, harusnya mungkin 1,2, tapi karena dipukul rata jadinya 1 M. Kemudian ada 200 juta bagiannya yang diambil. Bapak punya pilihan. Antara Bapak mengikhlaskan atau kemudian nanti diusut atau diperpanjang masalahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara pembagian ini hati kita harus menolak, Pak, enggak ridho. Saya terus terang demi Allah tidak setuju dengan pembagian ini karena ini bukan pembagian yang Allah inginkan. Jadi saya berlepas diri ya, yuk ya, dek ya, nek ono apa-apa sampean sing tanggung jawab. Ya wis. Nah, misalkan dia begitu sudah, kita sudah gugur kewajibannya. Nah, tinggal yang kita dapat yang harusnya 1,2 itu apakah kita ridho atau enggak. Ternyata kita ridho, ya wis enggak apa-apa. Saya dapat 1 M. Untuk bagiannya Pak ya, bukan pembagiannya ya, bukan pembagiannya. Ya sudah, yang 200 saya ikhlaskan, misalkan begitu. Ya sudah, selesai. Yang penting kita tidak abai untuk mengingatkan mereka, kemudian kita hanya mengambil bagian yang sesuai dengan kita. Dalam beberapa kasus justru yang sudah ngaji itu adiknya perempuan, yang mereka harusnya dapat 500 juta, mereka dikasih 1 M. Maka kembalikan kelebihannya. Karena itu bukan hak Anda, ya dikembalikan begitu. Tapi saya nggak ridho ya Mas ya dengan pembagian seperti ini berat loh tanggung jawabnya di akhirat. Yang penting saya sudah mengingatkan. Ternyata setelah 10 tahun ini 10 orang akhirnya qadarullah ngaji semuanya karena sudah sepuh, nggak ada kegiatan kecuali di masjid. Nah, pas kebetulan dengar di masjid itu ada kajian mengenai waris. Waduh, gimana dong, kami dulu sudah pernah membagi dengan cara seperti itu. Yang pertama, Anda harus bertaubat kepada Allah. Walaupun sudah 10 tahun iya, 30 tahun, 60 tahun aja tobatnya diterima sama Allah. Yang kedua, kalau tadi mengambil kelebihan, maka kembalikan dengan kurs hari ini. Ya kan tinggal ditaksir saja. Oh, dulu di kurs zaman itu saya mengambil sekian kelebihannya, dikonversikan, kemudian kembalikan kepada adik-adiknya yang perempuan yang atau dia mengambil bagian lebih, kemudian dikembalikan kepada ahli warisnya. Semoga nanti hisabnya lebih ringan di hadapan Allah. Begitu, gitu Pak. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Masih bingung? Oh, baik, cukup. Yang lain? Monggo Pak, silakan. Kalau hibah itu belum balik nama, apakah bisa disebut hibah atau masih waris?
Hibah kalau belum dibalik nama, awalnya ini waris atau hibah? Awalnya Katakan ada ini suami istri punya anak tiga, terus ponakan satu. Jadi dikasih hibah nih. Yang dikasih anak-anaknya. Ponakannya sama anak. Oke. Dan tapi ini belum balik nama, Ustaz. Oke. Yang ponakan ini apakah ini masih dihitung waris atau udah hibah? Baik, kalau sudah pernah dihibahkan dan terjadi ucapan, apalagi tertulis walaupun belum balik nama, maka sudah pindah hak. Sudah berpindah hak, sudah menjadi hibah dan tidak menjadi waris. Ya, cuman yang jadi soal untuk keponakannya ini agak repot. Kalau dia mau balik nama, dia harus minta persetujuan 3 anak ini, Pak. Kalau bapak ibunya sudah nggak ada. Nah, kejadian 10 tahun, 20 tahun yang lalu dengan 2023 kan beda. Mungkin dulu mereka ridho, sekarang ini lagi susah, udah nggak usah, dipersulit aja tanda tangannya, atau kalau enggak ngasih kita berapa persen, nggak ada yang tahu gitu. Hati seseorang itu tidak ada yang tahu, tapi yang sudah dihibahkan sudah lepas dan itu tidak dihitung waris. Cuman untuk proses balik namanya dia membutuhkan tanda tangan anak-anaknya kan begitu. BPN kan nggak mau nerima begitu saja. Loh, mana nih? Anda hubungannya apa? Saya keponakannya dapat hibah tanah 100 meter persegi. Lah, yang punya siapa? Pak D saya. Terus mana beliau? Sudah meninggal. Loh, nggak bisa langsung ke jenengan. Anak-anaknya dulu tanda tangan. Peralihan hak itu di AJB-nya nanti ada. Ya, di akta jual belinya nanti ada bahwa fulan sudah meninggal dunia, yang bertanda tangan di bawah ini anaknya. Dibalik nama dulu, ya kan, atas nama 3 orang ini, baru kemudian dibalik nama atas nama jenengan. Memang agak ruwet prosesnya, agak panjang. Ya memang begitu prosesnya yang sudah terjadi. Jadi ya lebih baik langsung segera dibalik nama karena nanti akan terjadi peralihan hak lewat keturunan begitu. Dan 30 tahun 20 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Ya mudah-mudahan sih beliaunya masih hatinya istiqomah. Ini memang pemberian bapak saya kepada sepupu saya atau ponakannya. Jadi ya kami nggak berani ngulik-ngulik karena kami juga sudah diberikan. Alhamdulillah kalau ada yang seperti itu. Tapi tetap itu ada biaya yang dikeluarkan. Nah monggo nanti dirembuk begitu Pak. Jadi untuk peralihannya sudah terjadi. Tapi tetap harus ada saksi Pak ya. Siapa yang menyaksikan begitu, karena nanti juga macam-macamnya nanti akan ditanya kelengkapan dokumennya begitu. Yang lain cukup? Oh mau tanya Pak atau mau izin? Silakan Pak. Kalau saat ini tuh kalau bagian waris kalau saya perhatiin di masyarakat itu banyak yang sebelum dia meninggal tuh udah dihibahkan karena serahin mereka gitu. Terus cara unsur sah atau gimana? Baik. Ini permasalahannya ada hibah, wasiat dan waris, 3 hal. Kadang masyarakat masih ketukar-tukar membedakan antara hibah, wasiat dan waris. Hibah itu diberikan oleh orang yang memiliki harta atau memiliki properti, pemberi ya, al-wahib dalam hal ini diberikan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada tekanan. Contoh, beliau punya tanah misalkan 10 hektar, anaknya ada 3, anaknya ada 4, masing-masing dikasih 100 meter persegi, 100 meter persegi, 100 meter persegi. Itu namanya hibah. Hibah itu langsung beralih kepemilikan kepada orang yang diberi. Akadnya ini saya hibahkan, ini bapak kasih kalian ya, ini hibah. Sudah. Sayangnya tidak langsung dibalik nama, masih jadi dengan induk begitu. Makanya untuk memperkuat buatlah surat pernyataan. Kalaupun lesan, saksinya juga harus banyak agar nanti tidak terjadi masalah. Itu boleh Pak. Nah ada lagi orang menganggapnya hibah padahal ini wasiat. Kalimatnya nanti kalau bapak nggak ada, itu rumah yang ada di daerah Purwokerto buat kamu ya. Ini wasiat loh Pak. Karena ada kata-kata nanti kalau bapak meninggal. Bedanya dengan hibah, hibah itu pemberian saat itu dan berpindah hak saat itu. Dan ini masih bisa ada syaratnya, punya syarat atau punya ketentuan. Contoh, rumah atau tanah saya hibahkan buat kalian nak ya. Tapi selama ini masih menghasilkan, bapak yang mengambil hasilnya. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, baru hasil itu kamu yang ambil. Jadi rumah
atau tanah itu sudah dihibahkan kepada anaknya, bahkan sudah balik nama, tapi untuk hasil profit itu masih diambil oleh bapaknya karena untuk kebutuhan. Ini namanya hibah bersyarat dan itu boleh begitu. Kalau tidak lewat misalkan wasiat, wasiat itu banyak kelemahannya, Pak. Wasiat kepada ahli waris tidak berlaku. Ini banyak yang nggak tahu loh. Banyak orang tua yang kemudian berwasiat, nanti rumah ini buat kamu ya kalau sudah bapak ibu tidak ada. Ini wasiat. Nah, ternyata sudah meninggal semua. Yang paling kecil bontot pengen nguasai, loh ini dulu bapak berwasiat kayak begitu kok. Pokoknya kalau bapak ibu sudah tidak ada, kakak-kakaknya sudah masing-masing diberi satu. Dek, kamu nggak usah kemana-mana, bagianmu rumah ini. Nanti kalau bapak sama ibu sudah tidak ada, rumah ini buat bagianmu karena kakak-kakakmu sudah. Kakak-kakaknya dapat hibah, adiknya dapat wasiat, maka ini batal demi hukum nanti. Rumah ini alih-alih diberikan ke anaknya yang bontot, malah dia nggak dapat apa-apa. Lah terus bagaimana Ustaz? Hibahkan saja sekalian. Ini nanti rumah buat kamu. Ini surat hibahnya bapak bikinin. Tapi selama bapak hidup, bapak nempatin sini ya, jangan diusir gitu. Itu kan bisa. Namanya hibah bersyarat. Wakaf bersyarat pun juga boleh. Orang mewakafkan masjid, rumah, kemudian dibangun masjid. Kemudian beliau memberikan syarat, masjid ini saya beri nama Masjid Al-Hidayah. Tolong tidak dirubah-rubah namanya. Kemudian masjid ini 1, 2, 3 misalkan begitu. Jadi kita mengelola wakaf ini ya, tapi wakif sudah lepas tangan, cuman beliau mensyaratkan ketika wakaf itu misalkan masjid disyaratkan tidak dikuasai oleh satu warna saja, tapi untuk kaum muslimin misalkan seperti itu. Itu kan bisa Pak dalam poin-poin di poin-poin wakafnya. Nanti bisa dibahas lebih dalam di pembahasan fikih wakaf. Jadi begitu Pak. Ya, tinggal yang mau kita sampaikan hibah atau wasiat begitu. Kalau waris ketentuannya sudah ada. Kita waris nggak terlalu takut karena ketentuannya sudah ada. Tinggal edukasinya ini agak susah. Memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau wasiat itu ada kelemahannya. Dan kelemahannya itu cukup beralasan sekali karena kalau ahli waris nggak setuju ya dengan bagian segitu itu bisa di take down, bagian itu bisa tidak diberikan ya sesuai dengan ahli warisnya berapa, misalkan diwasiatkan 20%, kita nggak setuju kalau 5%, ya mau apa, namanya juga wasiat. Makanya kalau mau dalam bentuk hibah itu jauh lebih aman, tapi monggo masing-masing punya kelebihan dan kekurangan begitu. Cukup Pak ya? Atau masih ada yang lain? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.